Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Disilia. Saya dari kelas 10 TE2. Nomor presensi saya 21. Di sini saya akan menunjukkan cara mengukur resistor dengan multimeter analog. Yuk kita simak video ini sampai akhir. Pertama-tama kita siapkan resistor terlebih dahulu. Di sini saya akan menghitung 2 resistor dan saya akan menghitung resistor ini terlebih dahulu. Jadi yang satunya lagi saya simpan. Nah, di resistor ini memiliki 4 gelang warna. Yang pertama ada warna coklat, yang kedua ada warna abu, yang ketiga ada warna coklat, dan yang keempat ada warna emas. Kita tulis di sini. Yang pertama ada coklat, yang kedua ada abu, yang ketiga ada coklat, yang keempat ada emas. Nah, karena resistor ini memiliki gelang 4 warna, jadi gelang warna yang pertama dan kedua adalah angka, yang ketiga adalah pengali, dan yang keempat adalah toleransi. Setelah itu, kita menghitung resistansi teori terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tentukan kode angka dari warna resistor ini. Nah, yang pertama ada coklat, itu 1. Yang kedua ada abu, itu 8. Lalu pengalinya adalah coklat, yaitu dikali 10. Dikali 10. Lalu kita hitung 18 dikali 10 adalah 180. Nah, di sini kalau sudah mengalikannya dan sudah mendapatkan jawabannya, lalu kita tulis di sini yaitu 180 ohm. Nah, setelah itu kita tambahkan toleransinya. Yang di sini gelang warna terakhir adalah emas, yang berarti toleransinya adalah 5%. Lalu kita tulis 180 ohm kurang lebih dengan toleransi 5%. Setelah mendapatkan resistansi teorinya, lalu kita akan mencari resistansi toleransinya dengan cara 5% dikali dengan 180. 5% yang berarti 5 per 100. 5 per 100, lalu kita kali dengan 180. Lalu kita hilangkan 0 dan 0 di sini, 0. Setelah kita mencoret kedua 0 ini, lalu kita kalikan ini dan ini terlebih dahulu. 5 dikali 18 adalah 90, lalu kita bagi dengan 10. Yang berarti resistansi toleransinya adalah 9 ohm. Tulis di sini 9 ohm. Nah, setelah itu sudah mendapatkan resistansi toleransinya, lalu kita lanjut menghitung resistansi minnya. Kita tulis di sini resistansi min dengan cara resistansi teori tadi dikurangi dengan resistansi toleransi tadi. Berarti 180 dikurang 9 ohm, yang berarti jawabannya adalah 171 ohm. Berarti 171 ohm. Lalu kita mencari resistansi maksimalnya juga. Resistansi max dengan cara resistansi teori tadi ditambah dengan resistansi toleransi. Berarti resistansi minimal itu dikurang dan resistansi maksimal itu dijumlah atau ditambah. Tulis 180 ditambah 9 ohm, yang berarti 189 ohm. Nah, kita tulis di sini juga
89 ohm. Nah, setelah itu kita mencari resistansi pengukuran. Lalu kita siapkan multimeter terlebih dahulu. Kita sudah siapkan multimeternya. Sebelum kita menggunakan multimeter, kita harus mengeceknya terlebih dahulu apakah masih hidup atau tidak. Dengan cara kita putar selektornya ke base, lalu kita satukan kedua prow ini. Nah, jika masih berbunyi, maka multimeternya masih hidup atau bisa digunakan. Jika tidak, maka multimeter itu harus diganti baterai atau rusak. Jika sudah melakukan pengecekan, lanjut kita lakukan pengukurannya. Nah, di sini jika tadi dikali 10, maka selektornya kita pindahkan juga ke kali 10. Jika sudah, kita harus mengecek jarumnya dengan cara kita satukan prow-nya lagi. Nah, di sini jarumnya tidak pas di angka 0, jadi kita putar saja ininya, mengatur nolnya sampai jarumnya itu pas dengan 0. Nah, jika sudah, maka kita lanjut saja untuk mengukur resistornya. Setelah kita mengatur nolnya, lalu kita bisa lanjut pengukurannya langsung saja. Nah, di sini saya memegang kedua prow-nya seperti memegang summit ya. Lalu kita tempelkan kedua prow ini ke resistornya seperti ini. Nah, jarumnya akan berputar dan mengarah ke suatu angka. Nah, di sini mengarahnya di 18. Berarti 18 dikali 10 yang berarti 180. Berarti sama dengan resistansi teorinya tadi ya. Ini. Nah, berarti hasil pengukurannya tadi sama dengan resistansi teorinya tadi, yaitu 180 ohm. Kita tulis di sini 180 ohm. Dengan toleransinya sama seperti tadi, yaitu 5%. Nah, setelah kita melakukan pengukurannya dan sudah mendapatkan nilai pengukurannya, kita bisa mengetahui resistor tadi baik atau rusak dengan cara kita bandingkan dengan nilai resistansi minimal dan resistansi maksimalnya. Nah, jika nilai pengukurannya kurang dari nilai resistansi minimalnya, maka resistor itu rusak. Jika tidak, maka resistor itu baik, atau jika nilai pengukurannya masih di antara resistansi minimal dan nilai resistansi maksimal, maka resistor itu baik. Nah, di sini nilai pengukuran saya masih di antara nilai resistansi minimal dan resistansi maksimal, maka resistor tadi itu baik. Kita tulis di sini baik. Nah, setelah mengetahui resistor itu baik atau rusak, lalu kita lanjut ke selisih. Nah, tadi kita sudah menghitung nilai resistansi teori dan nilai resistansi pengukuran. Nah, di sini di resistor saya, mohon maaf, di resistor saya itu nilainya sama-sama 180 ohm. Berarti di sini tidak ada selisih sama sekali. Lalu kita tulis 0 saja karena sama-sama bernilai 180 ohm dan 180 ohm. Jadi tidak ada selisih sama sekali. Lalu kita lanjutkan menghitung resistor kedua. Nah, di resistor kedua ini juga sama seperti resistor tadi, yaitu memiliki 4 gelang warna. Nah, gelang warna yang pertama ada coklat, gelang warna yang kedua ada merah, dan gelang warna yang ketiga ada merah juga, dan gelang warna yang terakhir ada emas. Nah, di gelang warna pertama seperti tadi, yaitu adalah angka, dan gelang warna kedua adalah angka juga, dan gelang warna ketiga adalah pengali, dan gelang warna terakhir adalah toleransi. Kita tulis di sini. Yang tadi coklat ya. Coklat,
merah, merah, dan emas. Nah, setelah itu kita hitung resistansi teorinya. Kita tulis di sini, di sampingnya. Tuh, resistansi teori. Seperti tadi kita masukkan angkanya. Nah, di sini warna coklat yaitu 1. Dan warna kedua adalah merah yaitu 2. Lalu kita kali, pengalinya adalah merah yaitu dikali 100. Yang berarti 12 dikali 100 adalah 1200. 1200 ohm. Lalu kita tulis di sini lagi 1200 ohm. Nah, setelah itu di sini gelang warna terakhir adalah emas yaitu toleransi, yang berarti toleransinya ada 5%. Lalu kita tulis di sini dengan toleransi 5%. Nah, yang berarti 1200 ohm kurang lebih dengan toleransi 5%. Setelah itu kita lanjut menghitung resistansi toleransinya. Toleransi dengan cara seperti tadi, toleransi dikali dengan ini ya 1200. Berarti toleransi itu sama dengan 5/100 dikali dengan 1200. Nah, kita coret di sini nolnya, ada 02, kita coret sama-sama. Setelah kita mencoret, lalu kita lanjut mengalikannya saja. Nah, 5 dikali 12 yaitu 60 ohm. Maaf ini salah ya. Lalu kita lanjut menghitung resistansi minimalnya. Oh ya, saya lupa menulisnya di sini. Nah, kita lanjut menghitung resistansi minimalnya. Itu di sini resistansi min. Nah, seperti tadi yaitu resistansi teori dikurang dengan resistansi toleransinya, yang berarti 1200 dikurang dengan 60 yaitu 1140 ohm. Lanjut kita menghitung resistansi maksimalnya. Oh ya, kita tulis di sini dulu. Itu 1140 ohm. Nah, kita lanjut menghitung resistansi maksimalnya. Di sini resistansi max. Nah, seperti tadi resistansi teori ditambah dengan resistansi toleransinya, yaitu 1200 ditambah dengan 60 berarti 1260 ohm. Nah, setelah itu kita tulis juga 1260 ohm. Nah, setelah itu sudah menghitung semuanya, lanjut kita melakukan sebuah pengukuran lagi. Kita siapkan multimeternya. Setelah kita menghitung semuanya, kita lanjut melakukan pengukurannya. Nah, di sini tadi dikali dengan 100, maka selektornya kita pindahkan ke kali 100. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan kedua promnya ke resistor. Macam seperti ini. Oh ya, kita cek dulu apakah jarumnya itu pas atau tidak. Nah, pas. Lalu kita bisa menempelkannya seperti ini ya. Maaf. Nah, di sini jarum mengarah menunjuk ke berapa itu ya? Ke 14. Nah, 14 besok. Nah, tadi jarumnya menunjuk ke arah 13. Berarti 13 dikali 100 berarti 1300 ohm. Kita tulis di sini. Berarti nilai pengukurannya adalah 1300 ohm kurang lebih 5%. Nah, karena nilai pengukuran ini lebih kurang dari resistansi minimal dan kurang dari resistansi maksimal, maka resistor tadi itu rusak ya. Kita tulis di sini, rusak. Nah, lalu kita menghitung selisihnya.
Nah, cara menghitung selisihnya adalah kita kurangi nilai resistansi teori tadi dikurang dengan nilai resistansi pengukuran tadi, yaitu 1200 dikurangi 1300, hasilnya adalah minus 100. Lalu minus 100 tadi kita per dengan 1200 atau dibagi, lalu kita kali 100%. Nah, di sini kita coret yang hasilnya adalah minus 100 dibagi dengan 12 sama dengan 8 minus minus 8,3%. Kita hapus saja minusnya, lalu kita taruh di sini. Jadi selisihnya adalah 8,3%. Nah, sudah selesai menghitungnya. Nah, akhirnya kita sudah selesai menghitung kedua resistor tadi. Itulah langkah-langkah cara mengukur resistor dengan multimeter analog. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.